Haleluya. Puji nama Tuhan sebab pada hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan sekali seminggu. Di dalam kita bersama-sama belajar dari topik atau tema pelayanan kita pada tahun ini, yaitu menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Lagi-lagi saya mengulangi bahwa beberapa minggu ini kita belajar dan semakin diberanikan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah bejana yang berharga di hadapan Tuhan. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu, terlebih membuka diri kami untuk diajar, untuk diinspirasikan oleh kebenaran firman-Mu, diberanikan bahkan untuk dikoreksi dan mengalami penebusan di dalam hidup kami. Jadilah perenungan ini Bapa untuk hormat bagi nama-Mu dan berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Hari ini kita akan melihat lagi tentang bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Tetapi beberapa minggu lalu kita belajar bahwa kita perlu melihat secara jelas bahwa meskipun kita berharga di mata Tuhan dengan sejumlah sifat Allah yang telah diberikan kepada kita pada waktu Ia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, saudara sekalian, tetapi oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka bejana yang berharga itu seperti telah retak, bahkan telah mengalami pecah di sana sini dan tidak lagi sempurna. Dan hari ini secara khusus kita akan berfokus tentang roh di dalam diri kita dan juga roh Allah. Roh di dalam diri kita adalah sifat Allah yang diberikan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai umat manusia ciptaannya yang bisa berhubungan kembali dengan Dia, dengan roh Allah. Sehingga kita bisa beribadah dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seperti halnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada wanita Samaria di tepi sumur Yakub ketika Ia berbicara kepada dia. Akan tiba waktunya ketika manusia akan beribadah kepada Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8. Perikop ini khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 berbicara tentang hidup oleh roh. Tapi saya hanya akan membaca beberapa ayat bagi kita sekalian. Saya baca 2 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, roh, huruf besar, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada pasal-pasal sebelumnya, khususnya pada pasal 3, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu berarti bagian daripada kehilangan kemuliaan Allah itu adalah bahwa roh kita juga tidak lagi terhubung dengan Allah. Roh kita juga telah dikuasai oleh dunia ini. Telah dikuasai oleh dosa. Telah dikuasai oleh keinginan daging kita. Sehingga semangat hidup kita, keinginan-keinginan yang muncul dari hati kita, dari pikiran kita, dari jiwa kita, bukan keinginan-keinginan untuk terhubung dengan Allah, bukan keinginan-keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak ingin melakukannya. Dan itu yang disebut dengan roh yang dikuasai oleh dosa. Roh yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam perikop ini Rasul Paulus dengan jelas kalau kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh Allah, huruf besar dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ia menguasai kita dan memerdekakan kita.
Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, lebih lanjut dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang keenam. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, maka sebetulnya tidak begitu sulit untuk membedakan apakah roh kita dikuasai oleh daging kita, dikuasai oleh roh dunia ini, dikuasai oleh roh iblis, atau roh kita dikuasai oleh roh Allah. Membedakannya tidak begitu sulit. Kalau di dalam hidup ini kita cenderung yang kita inginkan adalah sesuatu yang sifatnya daging semata. Yang kita inginkan hanyalah sifatnya yang duniawi semata. Kalau kecenderungan kita adalah selalu ingin bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan nilai-nilai firman Allah, maka saudara sekalian kita perlu kembali merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita masih dipengaruhi oleh kedagingan. Dan kita membutuhkan untuk kembali bersama dengan Allah melalui rekonsiliasi dengan Allah di dalam Kristus Yesus melalui penebusannya. Sehingga dengan demikian kita dimerdekakan. Dan dengan kita dimerdekakan, maka penguasa atas hidup kita adalah roh Allah itu sendiri. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maka dengan tegas Paulus memberitahukan kepada kita, kalau kita persembahkan hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita mengalami kemerdekaan itu. Tidak ada roh ketakutan di dalam diri kita. Tidak ada roh yang mengikat di dalam diri kita. Tetapi kita akan dimampukan untuk melihat hari esok. Melihat kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Melihat sakit penyakit. Melihat tantangan keuangan. Melihat kehancuran dunia ini. Tetap kita dimampukan melihatnya dengan roh yang berkemenangan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kungkungan di dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan mengalami roh yang dimerdekakan. Roh yang dibebaskan. Saudara sekalian, Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sebetulnya kalau kita membaca lebih lanjut, terjemahan lain mengatakan orang yang memiliki roh biasanya sanggup menghadapi sakit penyakit, tetapi siapakah yang bisa memulihkan roh yang patah? Roh yang tidak bersemangat, artinya roh yang tidak dikuasai oleh roh Allah. Saya mau kesaksian sedikit. Ini merupakan renungan ketiga sejak 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan renungan bagi kita sekalian sebetulnya dari Rumah Sakit Siloam di Medan. Kemudian minggu yang lalu masih dari tempat isolasi mandiri juga di Medan. Karena selama 2 minggu saya dan istri perlu mengalami pengalaman terpapar oleh virus corona. Dan bayangan kami saudara-saudara sekalian bahwa ini akan betul-betul mengungkung kami dan mengikat kami berada di rumah sakit. Dan betul-betul akan bisa menyebabkan keputusasaan dan kekhawatiran sedemikian rupa. Tetapi puji nama Tuhan, roh Allah itu menguasai kami. Sehingga khususnya pada hari-hari pertama ketika ada kemungkinan kekhawatiran sedemikian rupa terjadi pada diri kami. Ternyata tidak terjadi sama sekali. Yang kami alami adalah roh Allah yang ada di dalam diri kami. Mengambil alih setiap momen dari kehidupan kami. Sehingga pikiran kami, hati kami, semangat kami tidak dikuasai oleh sakit penyakit ini. Tetapi dimampukan untuk melihat
bahwa ini akan lewat. Bahkan teman saya, Kapten Damar Harimukti, kirimkan saya SMS atau WA mengatakan, "This will pass." Ini juga akan terlewati. Dan itu membangkitkan roh saya, roh istri saya. Oh saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pengharapan bagi setiap orang yang percaya adalah bahwa ketika dia persembahkan hidupnya dikuasai oleh roh Allah, maka tidak ada satupun roh di dalam dunia ini sanggup menaklukkan saudara. Mungkin tidak secara fisik, tetapi kita bisa mulai takluk secara psikis, secara roh, secara semangat, secara motivasi. Kita bisa takluk. Kalau kita hanya bergantung pada roh kita yang seringkali dikuasai oleh kedagingan kita. Dikuasai oleh roh dunia ini. Untuk itu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mendorong kita. Adakah di antara kita pada hari ini, ketika dia melihat matanya dicelikan, melihat dirinya, oh ternyata saya berharga. Tetapi roh itu di dalam diri saya tidak lagi seperti yang diciptakan oleh Tuhan. Saya membutuhkan pemulihan di dalam roh saya. Saya membutuhkan penguatan di dalam roh saya. Maka saya ingin mengatakan, pilihan kita satu-satunya, warga Bala Keselamatan yang saya cintai, rekan-rekan hamba Tuhan, pilihan kita satu-satunya ketika semangat hidup kita, roh kita sedemikian terpuruk, kita membuka diri kita, meminta roh yang rahman, tinggallah dalam hatiku. Roh Kudus pimpinlah hidupku. Roh Kudus kuasailah hidupku. Maka saya yakin apapun pengalaman saudara, kemenangan akan dimulai ketika saudara melihat segala sesuatu dengan roh yang berkemenangan. Dengan semangat yang berkemenangan. Saya ingin mengulangi ayat yang pernah saya sampaikan bagi kita sekalian. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang keempat mengatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Adakah di antara saudara yang mengalami keraguan, mengalami ketakutan, mengalami semangat yang patah? Tuhan melalui Rasul Paulus menjaminkan kepada kita bahwa roh itu, roh Allah di dalam diri kita akan memerdekakan kita, akan menjadikan kita pemenang-pemenang. Untuk itu buka hati kita, serahkan hidup kita sepenuhnya di bawah pimpinan roh Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian dan selamat berkemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan lagi kepada kami bahwa meskipun roh kami mungkin sudah terpuruk karena kejatuhan kami di dalam dosa, tetapi karena kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dijaminkan hidup kami dikuasai oleh roh Allah. Dan kalau hari ini ada di antara kami yang belum mengalami kemenangan itu, rohnya sedemikian terpuruk, apapun penyebabnya, kami berdoa demi nama Yesus Kristus, beri mereka kemenangan. Demi nama Yesus Kristus, kuasai hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus, jadikan mereka orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan. Hidup dikuasai oleh roh Tuhan. Sehingga dengan demikian janjimu dari firmanmu, roh yang ada di dalam diri kami jauh lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Sungguh nyata digenapi dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.